cewek bonceng sepeda motor, itu mah biasa. Ntar dulu, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita bonceng sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan umum yang sangat vital bagi masyarakat di Indonesia. Bahkan di wilayah lain di luar Indonesia pun sepeda motor merupakan kendaraan yang sangat vital dan menjadi kebutuhan sehari-hari. Sekitar 50 tahun lalu, pada tahun-tahun 60-an, mungkin jumlah sepeda motor belum sebanyak yang sekarang. Waktu itu kendaraan umum masyarakat jelata berkendaraan dengan sepeda. Apakah itu sepeda? Apakah itu sepeda motor? Eko Papa ingin mengulas bagaimana seorang wanita membonceng duduk di belakang. Ini masalah sepele, tetapi sebetulnya ada hal-hal yang harus dicermati bagi siapapun. Apakah yang membonceng di belakang atau apakah yang memboncengkan yang duduk di depan. Dan apalagi sekarang banyak sepeda motor, ojek, Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya. Mereka menawarkan tumpangan dari satu tempat ke tempat lain dengan sistem aplikasi, dan kendaraan yang dijajakan, yang ditawarkan adalah sepeda motor. Ini sudah umum. Saya tidak ingin mengulas aplikasi-aplikasi tersebut, tetapi Eko Papa lebih ingin menyoroti bagaimana seorang wanita membonceng sepeda motor. Sebetulnya berkendaraan sepeda motor harus memenuhi syarat-syarat keselamatan yang betul-betul diterapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini di Dinas Lalu Lintas, DLL, AJR, juga kepolisian, Dinas Lalu Lintas yang mengawasi terutama mengenai keselamatan. Pertama, yang mengendarai harus pakai SIM, kemudian kendaraan motor, sepeda motornya juga lengkap dengan perlengkapannya, ada rem, ada lampu sen, ada kaca spion, dan knalpotnya tidak mengganggu suara dan tidak mengeluarkan asap yang berlebihan, dan lain sebagainya. Itu dari segi keselamatan. Namun bagi pengendara yang membonceng wanita ini, dia ada dua style, tetapi dua style itu menjadi dua style yang sangat mencolok perbedaannya. Yang satu adalah style ngangkang, kaki kiri di sebelah kiri, kaki kanan di sebelah kanan. Itu adalah style yang umum yang banyak dilakukan. Kemudian yang style satu lagi adalah orthodox style, yaitu wanita duduk kakinya di sebelah kiri dan dia hanya menaruh pantatnya di sadel belakang, sedangkan dia memegang bahu atau pinggang sang pengendara di depannya. Jadi orthodox style ataupun konvensional umum ini mempunyai konsekuensi, terutama wanita. Wanita pakaian yang umum adalah rok. Rok adalah, kita tahu bentuknya seperti itu, dan yang rok yang longgar, dia bisa mudah sekali sang pemakai, sang wanitanya, untuk mengangkangkan kakinya ke sebelah kanan sadel dan yang satu di sebelah kiri. Dan itu adalah yang paling aman karena dia sangat seimbang. Apakah yaitu abang ojek, abang Grab, dan lain sebagainya. Nah, bagi yang sudah dewasa dan sudah berteman dengan wanita yang memboncengkan, posisinya bisa merapat, dadanya nempel di punggung sang pengendara, merangkul ke pinggang sang pengendara di depan, dan lain sebagainya. Tetapi muncul masalah manakala yang memboncengkan adalah pria, dan pria pun juga menjadi sedikit bermasalah apabila dia tidak kita kenal atau baru kita kenal karena kita panggil melalui aplikasi. Di sini diperlukan kedewasaan dan kecermatan. Pertama, safety first. Jadi boleh dia duduk dengan dada tidak perlu menempel, dan juga tangan memegang bahu sang pengendara di depan. Itu yang paling umum, karena ini juga mengikuti asas-asas syar'i dalam
agama Islam yang cukup ketat mengatur pertemuan atau persinggungan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Jadi sang wanita memegang pundak sang pengendara di depan dan dadanya tidak nempel di punggung sang pengendara. Kenapa begitu? Ya, kita tahu wanita kan ada organ sensitif, yaitu payudaranya. Dia jangan sampai menempel di punggung yang mengakibatkan hal-hal atau sensitivitasnya merangsang, apakah yang ditempel ataukah yang menempel akan menimbulkan rangsangan yang tidak seharusnya terjadi, karena hajat kita adalah hanya mengendara dari satu tempat ke tempat lain, tidak untuk hal yang lain. Lain halnya bagi wanita dan pria yang sedang berpacaran. Itu Eko Papa tidak ingin membahas di sini. Nah, itu yang paling aman. Dan ada juga yang dengan mudahnya sang wanita merangkul pinggang, namun tetap dadanya tidak nempel. Ini adalah yang paling aman. Jadi demikianlah wanita yang membonceng sepeda motor. Namun ada satu masalah sedikit, yaitu apabila dia pakai rok. Waktu pertama kali dia mengangkat kakinya ke sebelah kanan dan mengangkang, ada 1 detik atau 2 detik bahwa roknya tersingkap. Ini bagi seseorang yang melihat di belakangnya ada satu sensasi khusus bagi pria yang mendapat kesempatan memandang Charlie Delta, celana dalam sang wanita, meskipun tidak menghasilkan atau sensasi-sensasi berikutnya. Namun hal itu juga menjadikan norma-norma yang harus dijaga, sehingga sang wanita hendaknya pelan-pelan mengangkat kakinya dan juga tengok kiri kanan, dan setelah itu nah, dia selamat. Organ sensitifnya tidak sempat dipandang oleh siapapun yang ada di belakangnya. Tetapi lebih baik disarankan adalah mereka yang pakai rok memakai legging, celana panjang yang sebagai rangkapan di dalamnya, sehingga apapun yang tampak itu adalah celana, atau lebih sportif lagi apabila dia secara keseluruhan pakaian bawahnya adalah celana. Itu akan sangat aman. Itu adalah konvensional yang umum. Tapi yang ortodok, wanita yang sangat menjaga hubungan pria dan wanita, dia tidak ingin hal-hal tersebut dilakukan. Meskipun dia pakai celana panjang pun juga kakinya hanya ada di sebelah sisi kiri. Apalagi dia pakai rok, sama sekali tabu dia mengangkangkan kakinya. Nah, dia secara safety sebetulnya kurang safe. Pertama, karena tidak seimbang, meskipun tubuh manusia bisa menyesuaikan keseimbangan kiri dan kanan ya, meskipun motornya ngebut kencang misalnya kecepatan 40 atau 60 km dan meliuk kiri kanan, sebetulnya tubuh wanita sudah dilengkapi dengan sensor untuk menyesuaikan gerakan kiri kanan. Jadi kalau dia duduk ke samping gini, nah masalahnya adalah tangan juga apabila dia membonceng abang ojek, dia memegang bahu sebelah kanan. Nah, itu lumayan aman. Tetapi apabila dia sangat menjaga hubungan tidak bersentuhan sama sekali, dia mungkin juga tangannya memegang, dia cukup menjaga dirinya dengan keseimbangan ya, sesuai dengan ini. Meskipun dia manusia tadi dilengkapi dengan sensor keseimbangan, tetapi secara safety itu kurang aman karena dia menjadikan loose object, jadi barang yang terlepas yang bisa setiap saat jatuh karena tidak ada yang mengkaitkan dirinya. Tidak ada seatbelt yang mengikat dirinya. Nah, itu udah pasti. Bahkan pesawat terbang atau mobil yang berjalan kencang pun dilengkapi dengan seatbelt. Apalagi ini motor tidak ada seatbelt. Nah, itu sangat kurang disarankan. Meskipun dia mengikuti aturan-aturan syariah bahwa sebagai wanita yang berdekatan dengan pria yang bukan muhrim memang harus menjaga jangan sampai bersentuhan. Namun itu secara safety kurang safe. Nah, ayo hendaknya para ulama juga bisa memikirkan hal ini. Bagaimana wanita untuk membonceng sepeda motor kepada lelaki yang bukan muhrimnya. Oke, ini saja. Jadi wacana ini mungkin menjadi bahan pertimbangan bagi siapa-siapa yang sering naik sepeda motor, sering naik ojek, Gojek, Grab, Maxim,
dan aplikasi-aplikasi lainnya, dan secara kaki ngangkang hendaknya jaga keselamatan. Be safe.